Yes, pemirsa, in this economy, mending pilih mana? Sewa atau nyicil rumah? Nah, memang ini pertanyaan klasik yang kerap jadi bahan diskusi begitu ya bagi para financial expert nih. Nah, di tengah situasi itu, menurut survei terbaru BI, ternyata pasar properti residensial di Indonesia sudah sudah kadung lesu begitu ya, terlihat dari turunnya penjualan rumah pada kuartal 2 2025. Nah, kita simak bersama datanya bersama. Iya, ini dia pemirsa. Pasar properti Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan ya di tengah pemulihan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hunian. Geliat penjualan rumah justru melambat. Nah, para pengembang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari naiknya biaya material bangunan hingga pengetatan akses kredit perumahan. Survei dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa penjualan rumah di Indonesia turun 3,8% secara tahunan atau year on year pada kuartal 2 2025. Nah, hampir semua tipe rumah mengalami penurunan ya, mulai dari rumah tipe besar yang penjualannya melambat 14,95% dan rumah tipe menengah yang turun 17,69%. Hanya penjualan rumah tipe kecil yang penjualannya naik sebesar 6,7%. Dalam setahun, pemirsa, setahun terakhir ini tepatnya pertumbuhan penjualan properti residensial di Indonesia ini cenderung fluktuatif ya. Pada kuartal 1 2024 kita lihat tercatat pertumbuhan positif mencapai 31,16% year on year yang kemudian turun sedikit menjadi 7,3% year on year pada kuartal berikutnya. Memasuki kuartal 3 2024, penjualan properti residensial di pasar primer Indonesia terkontraksi 7,14% year on year dan semakin melambat pada kuartal berikutnya dengan penurunan 15,09%. Masih dari survei BI pemirsa, penurunan penjualan properti residensial ini dipengaruhi beberapa faktor, utamanya akibat kenaikan harga bahan bangunan yang membuat harga properti melambung tinggi. Kenaikan harga ini tidak dibarengi dengan pendapatan yang masih minim, kecenderungan habis untuk memenuhi kebutuhan pokok lain, membuat penjualan properti pun turun. Lantas kalau penjualan turun, apakah para milenial dan Gen Z ini lebih pilih sewa hunian? Nah, kita cek ya. Iya pemirsa, harga rumah yang melonjak jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji ini membuat generasi muda menghadapi dilema besar ya. Dengan kondisi seperti ini, wajar banget kalau membeli rumah ini terasa mustahil begitu ya bagi sebagian besar kalangan, terutama Gen Z yang bisa dibilang baru mulai meniti karir. Nah, hasil survei Poplix tahun 2025 ini menunjukkan bahwa 75% responden ini masih lebih prefer membeli rumah daripada menyewa. Angka ini menandakan bahwa kepemilikan rumah ini tetap dipandang sebagai pencapaian penting dan simbol kestabilan finansial. Namun, realitas di lapangan ini berbeda pemirsa. Dari survei yang sama, mayoritas responden mengakui mereka menunda membeli karena tidak siap secara finansial. Artinya, preferensi dan aspirasi tidak otomatis terwujud menjadi keputusan nyata. Nah, dengan harga properti di kota-kota besar yang kian tidak terjangkau ya, down payment atau DP dan cicilan KPR jadi beban yang berat bagi anak muda yang penghasilannya masih menanjak. Artinya secara finansial mereka belum siap. Selain itu, ada faktor lain yang memperkuat pilihan sewa, yakni karir, lokasi kerja belum settle, lalu belum ketemu hunian yang sesuai, bukan prioritas dan lebih fleksibel atau fleksibilitas sewa ya. Nah, lantas kalau dibandingkan dari sisi cuan nih pemirsa, lebih mending sewa atau cicil rumah ya? Nah, nilai properti di Indonesia terutama di kawasan perkotaan dan penyangga seperti Jabodetabek, Bandung, atau Surabaya ini cenderung naik 510% per tahun ya. Nah, rumah senilai 800 jutaan hari ini bisa saja bernilai
lebih dari 1,2 miliar rupiah dalam 1 dekade mendatang. Nah, inilah alasan banyak investor melihat properti sebagai tabungan masa depan yang tidak hanya stabil, tapi juga menguntungkan. Nah, untuk menilai mana yang lebih menguntungkan, mari kita buat perbandingan sederhana. Ya, kita lihat di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, dari sini terlihat bahwa meskipun total pengeluaran membeli rumah lebih besar, kamu memiliki aset nyata yang nilainya naik dari waktu ke waktu. Sedangkan uang sewa hanya menjadi pengeluaran tanpa pengembalian. Namun, ada satu variabel penting yang sering diabaikan, yaitu waktu dan prioritas keuangan. Jika kamu baru mulai karir dan penghasilan belum stabil, cicilan rumah bisa menjadi beban besar yang menghambat tabungan atau investasi lainnya. Maka disinilah sewa menjadi pilihan yang lebih aman untuk menjaga likuiditas dan fleksibilitas finansial.